Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wat taslim ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali, dapat bersua kembali di bulan yang penuh barokah ini. Sahabat-sahabat Tadbir Inisiatif, ketika kita di bulan yang mana kita diwajibkan untuk berpuasa, menjalankan syariat Islam, menjalankan rukun dari 5 rukun Islam ini, marilah kita berbanyak amal soleh. Kita perbaiki amal kita di bulan yang penuh berkah ini. Karena di bulan yang penuh berkah ini, segala amal akan dilipat gandakan. Sahabat-sahabat Tadbir Inisiatif, tatkala kita sudah sering mendengarkan kewajiban berpuasa, rukun-rukun puasa, mulai dari niat, dan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tetapi kita juga harus tahu bagaimana adab kita sebagai seorang mukmin dalam menjalankan ibadah puasa. Sahabat-sahabat Tadbir Inisiatif, adab-adab yang perlu kita perhatikan selama kita menjalankan puasa sangatlah banyak. Dalam hal ini saya akan membawakan 6 adab atau adab-adab berpuasa ini menjadi 6 macam. Yang pertama adalah adab kita selama kita berpuasa adalah menjaga lisan dan tubuh kita, anggota badan kita dari melakukan hal-hal yang buruk. Dalam melakukan hal-hal yang buruk. Sebagaimana kita diwajibkan puasa, tidak hanya kita menahan lapar, menahan dahaga, tidak sahabat-sahabat. Melainkan kita juga dituntut untuk dapat mengendalikan nafsu kita, untuk mengendalikan semua anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka adab yang pertama adalah menjaga lisan kita dan juga anggota badan. Sebagaimana Kanjeng Nabi SAW dalam satu hadis berkata, "Rubba qa'imin hadduhu min qiyami as-sahru, wa rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atsyu." Bahwasanya banyak sekali orang-orang yang berpuasa, tetapi tidaklah kecuali yang ia dapat dari puasa itu rasa lapar dan dahaga. Artinya apa sahabat-sahabat Tadbir Inisiatif? Jangan sampai dikarenakan kita berpuasa tetapi kita tidak menahan lisan kita, tidak menahan anggota badan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, sehingga menjadikan puasa kita hanyalah lapar dan dahaga. Artinya Allah tidak membalas, Allah tidak memberikan pahala kepada kita. Karena kita tidak bisa menjaga lisan kita, menjaga anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sahabat-sahabat Tadbir Inisiatif, setelah kita mampu menjaga lisan kita, menjaga anggota badan kita, maka kita mulai beradab kembali. Beradab ketika berpuasa. Sahabat-sahabat Tadbir Inisiatif, adab kedua dari puasa adalah ketika kita dipanggil, kita diundang oleh seseorang menghadiri suatu acara, tetapi kita dalam keadaan berpuasa, maka kita hendaknya mengucapkan ana shaimun. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyaqul inni shaimun. Ketika adalah satu di antara kalian, salah satu di antara sahabat-sahabat Tadbir Inisiatif yang kemudian dipanggil
diundang oleh sanak saudara atau tetangga dan disuguhkan makan, tetapi dalam keadaan itu kita sedang berpuasa, maka apa sahabat-sahabat? Kata Kanjeng Nabi, falyaqul inni shaimun. Maka katakanlah bahwasanya saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Kenapa Kanjeng Nabi menganjurkan seperti ini? Karena demi menjaga perasaan dari orang yang memanggil kita, dari orang yang mengundang kita untuk mengajak makan. Nah, itulah adab yang kedua. Sahabat-sahabat Tebur Inisiatif, adab ketiga adalah berdoa ketika berbuka puasa. Jadi ketika kita berbuka setelah satu hari, setelah penuh dari pagi sampai sore kita menahan lapar dan dahaga, kemudian saat kita sudah masuk berbuka, sebelum kita makan atau minum, seyogianya kita berdoa. Karena ini adalah salah satu adab dari orang yang berpuasa. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi? Dhahaba dhama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Atau dengan doa yang lain yang masyhur, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat Tebur Inisiatif, kemudian beranjak ke adab yang keempat. Adab yang keempat ialah sesuatu yang kita makan saat berbuka. Ini juga adalah anjuran Nabi. Sunnah Nabi mengawali berbuka dengan sesuatu yang manis. Jadi sebelum makan, sebelum minum, untuk membatalkan puasa, diusahakan sahabat-sahabat meminum minuman yang manis-manis, makanan-makanan yang manis. Kemudian adab kelima dan keenam adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, ini merupakan salah satu adab dari berpuasa, sahabat-sahabat Tebur Inisiatif. Gimana kita ketika berpuasa, saat menjelang waktu buka, kita sudah bersiap sambil menunggu adzan maghrib. Dan ketika sudah memang betul masuk waktu maghrib, misalkan sahabat, adzan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita dianjurkan untuk menyegerakan membatalkan puasa. Mensegerakan membatalkan puasa ya adalah salah satu dari sunnah Nabi juga. Sebagaimana Nabi pernah berkata dalam satu hadis, wa qala alaihi salatu wassalam, la yazalu nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Bahwasanya kita dianjurkan untuk selalu menyegerakan berpuasa. Jangan sampai kita mengakhirkan berbuka puasa. Nah, tetapi dalam sahur kita disunahkan untuk mengakhirkan puasa. Nah, karena Kanjeng Nabi dalam satu hadis juga berkata, tasahharu fa inna fis suhuri barokah. Artinya dianjurkan juga bagi kita untuk melakukan sahur. Walaupun terkadang banyak sahabat-sahabat Tebur Inisiatif, orang-orang di luar sana yang merasa kuat, merasa dapat menahan lapar dan dahaga selama setengah hari penuh, nah, mereka memilih tidak sahur. Tapi justru keberkahan ada pada saat waktu sahur. Dan Kanjeng Nabi juga menganjurkan untuk mengakhirkan sahur. Agar apa sahabat? Agar kita dapat menyimpan tenaga, menahan lapar dan dahaga lebih lama. Itulah sahabat-sahabat Tebur Inisiatif, 6 adab bagi seorang yang sedang berpuasa, yang mana dengan adab-adab tersebut kita dapat berpuasa dengan baik, menambah amal-amal kita, memperbaiki ibadah kita semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.